Bayangkan ini, di tengah kondisi ekonomi desa yang masih megap-megap, di saat banyak koperasi mati suri karena salah urus, negara justru menyiapkan anggaran puluhan juta rupiah per orang, bukan untuk belajar bisnis, bukan untuk belajar keuangan, bukan untuk belajar menyelamatkan koperasi desa, tapi untuk latihan militer. Ya, calon manajer koperasi desa akan digembleng ala barak. Dan lebih mengejutkan lagi, 30 juta per orang justru habis untuk pelatihan militer. Sementara pelajaran inti koperasi hanya kebagian setengahnya. Pertanyaannya sederhana, ini sedang mencetak pengelola koperasi atau sedang membangun pasukan sipil bergaya komando? Pernyataan itu datang langsung dari anggota Komisi 1 DPR fraksi PDI Perjuangan, Maijen TNI Purnawirawan Tubagus Hasanuddin, seorang mantan jenderal yang paham betul bagaimana sistem pertahanan bekerja. Dan justru karena ia berasal dari dunia militer, kritiknya terasa jauh lebih keras. TB Hasanuddin membeberkan bahwa biaya latihan dasar militer atau Latsarmil untuk calon manajer koperasi Desa Merah Putih mencapai sekitar 30 juta per peserta. Sedangkan materi inti koperasi hanya sekitar 15 juta. Artinya apa? Negara mengeluarkan biaya 2 kali lebih besar untuk pelatihan ala militer dibanding pelatihan manajemen koperasi itu sendiri. Padahal jabatan yang akan diemban peserta adalah manajer koperasi. Bukan komandan batalion, bukan pasukan tempur, bukan aparat keamanan. Dan di titik inilah publik mulai bertanya, kenapa koperasi desa dibawa sejauh ini ke dunia militer? Skema pelatihannya berlangsung selama 45 hari. 30 hari untuk latihan militer, 15 hari untuk pembelajaran koperasi. Perbandingan ini langsung memantik kontroversi, karena logikanya sederhana. Kalau seseorang mau mengelola koperasi, yang dibutuhkan adalah kemampuan bisnis. Mereka harus memahami cara mengatur arus kas, membaca laporan keuangan, mengelola konflik organisasi, membangun usaha desa, mengembangkan pemasaran, dan menjaga koperasi tetap hidup. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Porsi terbesar anggaran malah tersedot ke pelatihan fisik dan disiplin ala militer. TB Hasanuddin bahkan secara terbuka mengatakan bahwa jika latihan militer dihapus, negara bisa menghemat sekitar 30 juta per peserta. Dan ketika angka itu dikalikan secara nasional, hasilnya mengejutkan. Jumlah peserta program ini mencapai 35.476.000 orang. Mari hitung secara kasar. Jika penghematan per orang mencapai 30 juta, maka potensi penghematan negara bisa mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. 1 triliun lebih. Angka yang bagi rakyat desa terasa seperti langit. Uang sebesar itu bisa dipakai untuk modal usaha koperasi, membangun gudang pangan, membeli alat produksi, memperkuat UMKM desa, atau memperbaiki rantai distribusi hasil tani dan nelayan. Tapi kini publik justru melihat potensi anggaran jumbo mengalir ke pelatihan militer bagi calon manajer koperasi. Dan disinilah kritik mulai berubah menjadi kecurigaan. Apakah ini benar-benar soal peningkatan kapasitas? Atau ada proyek besar yang terlalu nyaman dibungkus jargon nasionalisme? Koperasi sejatinya adalah instrumen ekonomi rakyat. Ia hidup dari kepercayaan, dari manajemen sehat, dari kemampuan membaca pasar. Namun ketika pendekatan militer masuk terlalu jauh, muncul kekhawatiran bahwa yang dibangun bukan kultur bisnis, melainkan kultur kepatuhan. Padahal dunia usaha tidak berjalan dengan komando. Pasar tidak tunduk pada aba-aba. Konsumen tidak bisa dipaksa hormat seperti prajurit kepada atasan. Bisnis membutuhkan kreativitas, keluasan, kemampuan membaca peluang. Dan itulah sebabnya banyak pihak mulai mempertanyakan relevansi latihan militer dalam program ini. Karena rakyat desa tidak sedang membutuhkan manajer yang pandai push up. Mereka membutuhkan pengelola yang mampu membuat koperasi untung dan bertahan. Yang membuat kritik ini semakin menarik adalah siapa yang menyampaikannya. TB Hasanuddin bukan aktivis anti-militer. Ia mantan Maijen TNI, artinya ia tahu persis nilai disiplin dan pembinaan ala militer. Namun justru karena itu, ia melihat ada ketidaksesuaian besar dalam program ini. Ia menegaskan bahwa pelatihan harus relevan dengan pekerjaan peserta. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi dampaknya sangat tajam. Karena secara tidak langsung, ia sedang mengatakan, negara sedang membiayai sesuatu yang belum tentu relevan dengan kebutuhan koperasi desa. Dan ketika kritik seperti ini datang dari mantan jenderal,
Pemerintah tidak bisa mudah mengabaikannya sebagai sekadar serangan politik biasa. Kasus ini juga membuka diskusi lebih besar. Mengapa begitu banyak urusan sipil di Indonesia sering diarahkan ke pendekatan semi-militer? Mulai dari pendidikan, kedisiplinan, hingga pelatihan masyarakat, seragam dan barak sering dianggap solusi cepat. Padahal tantangan ekonomi modern jauh lebih rumit. Membangun koperasi sukses bukan soal berdiri tegap di lapangan, tapi soal memahami data pasar, menguasai teknologi digital, mengelola rantai pasok, membangun kepercayaan anggota. Namun ironisnya, di negeri ini pendekatan simbolik kadang lebih mudah dijual dibanding kompetensi nyata. Karena visual latihan militer terlihat gagah, terlihat disiplin, terlihat nasionalis. Sementara pelatihan akuntansi dan tata kelola dianggap tidak menarik secara politik. Coba lihat kenyataan di lapangan. Banyak koperasi desa gagal bukan karena pengurusnya kurang disiplin fisik, tapi karena laporan keuangan amburadul, pengawasan lemah, pengurus tidak paham bisnis, dan tata kelola penuh konflik kepentingan. Jadi pertanyaannya, apakah masalah-masalah itu bisa selesai dengan latihan militer 30 hari? Apakah koperasi bisa lebih sehat hanya karena manajernya terbiasa bangun subuh dan apel pagi? Belum tentu, karena inti persoalannya bukan fisik, melainkan kapasitas manajerial. Dan inilah yang coba disorot TB Hasanuddin, bahwa orientasi pelatihan seharusnya fokus pada kompetensi profesional, bukan pada simbol-simbol ketegasan yang tidak punya hubungan langsung dengan pengelolaan koperasi. Perdebatan ini pada akhirnya bukan sekadar soal anggaran. Ini soal arah berpikir negara. Apakah negara ingin membangun koperasi modern berbasis kompetensi? Atau justru lebih nyaman membangun sistem yang sangat terpusat dan seragam? Karena ketika pendekatan militer mulai masuk terlalu dalam ke ranah sipil, selalu ada kekhawatiran bahwa kreativitas dan independensi perlahan dikorbankan. Dan sejarah menunjukkan institusi ekonomi yang sehat lahir dari keterbukaan dan profesionalisme, bukan dari budaya takut salah. Satu hal yang kini sulit dibantah. Publik mulai sadar bahwa ada yang janggal ketika pelatihan manajer koperasi justru lebih mahal di sisi militernya dibanding sisi bisnisnya. Dan kritik TB Hasanuddin membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah negara sedang benar-benar menyiapkan pengelola koperasi profesional? Atau hanya sedang membangun proyek besar yang terlihat gagah di atas kertas? Karena rakyat desa tidak membutuhkan seremoni. Mereka butuh koperasi yang hidup, yang untung, yang mampu membantu ekonomi warga. Dan jika triliunan rupiah habis hanya untuk menciptakan ilusi kedisiplinan, maka yang tersisa nanti bukan kebangkitan koperasi, melainkan satu lagi proyek mahal yang gagal menjawab kebutuhan nyata rakyat bawah.